Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar perpangkatan dan bentuk akar. Sebagai bagian awal kita ingat kembali ya hasil dari akar. Ya, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3, akar 12 itu tidak ada bilangan bulat, maka 12-nya untuk disederhanakan kita ubah menjadi 4 kali 3. Nah, kemudian akar 4 itu adalah 2 sehingga diperoleh hasilnya 2 akar 3. Oke, berikutnya akar 50. Akar 50 akan kita sederhanakan, 50-nya diubah menjadi 25 kali 2. Nah, akar 25 adalah 5, kemudian yang di dalam akar masih ada bilangan 2. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Ada bilangan A dan bilangan B dalam bentuk akar. Ditanyakan jumlahnya. Maka kita jumlahkan. Namun untuk operasi penjumlahan bentuk akar itu harus sejenis seperti aljabar. Jadi ayam ya dengan ayam, bebek dengan bebek, akar 5 ya dengan akar 5. Maka karena ini belum sama ya, belum sejenis, kita sederhanakan dulu seperti tampak pada video ini. Akar 75 diubah menjadi 5 akar 3. Kemudian ditambah 5 akar 3. Udah sama-sama akar 3. Misalkan akar 3-nya adalah ayam, berarti 5 ayam ditambah 5 ayam. Hasilnya adalah 10 ayam. Sama dengan 10 akar 3. Soal berikutnya adalah menghitung luas karpet yang berbentuk persegi panjang. Jika diketahui panjangnya adalah 3 plus akar 2 dan lebarnya adalah 2 min akar 3. Ya, kita ingat kembali bahwa luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Mari kita hitung. L sama dengan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya diganti dengan 3 ditambah akar 2. Kemudian dikalikan dengan lebarnya adalah 2 dikurangi akar 3. Ya, kita kalikan satu persatu ya, depan dengan depan. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian 3 dikali negatif akar 3. Jadinya min 3 akar 3. Kemudian akar 2 dikali 2 hasilnya adalah positif ya, 2 akar 2. Dan yang terakhir akar 2 dikali negatif akar 3 diperoleh hasilnya negatif akar 6. Di sini tidak ada yang sejenis, maka tidak perlu disederhanakan. Sudah selesai sampai di sini. Kemudian contoh lain, jika panjangnya 3 tambah akar 2 dan lebarnya 2 ditambah akar 2, maka luasnya sama dengan 3 tambah akar 2 dikali dengan 2 ditambah akar 2. Kita kalikan satu persatu. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikali akar 2 positif ya, plus 3 akar 2. Yang berikutnya adalah akar 2 dikali 2 diperoleh positif juga, ini 2 akar 2. Dan akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 positif. Tampak bahwa ada suku sejenis 3 akar 2 dan 2 akar 2. Dapat kita sederhanakan. 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi diperoleh 6 ditambah 5 akar 2 ditambah 2. Sama dengan 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Diperoleh hasilnya 8 ditambah 5 akar 2. Soal selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan bakteri. Kita semua tahu bahwa bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi yang tadinya ada 1 ekor bakteri, dia membelah diri maka menjadi 2. Kalau 2 ekor membelah diri, berarti menjadi 4. Dikali 2 dan seterusnya, begitu ya. Nah, di sini mula-mula ada 8 bakteri. Setiap 15 menit dia membelah diri. Maka awalnya 8, kemudian setelah 15 menit menjadi 8 kali 2. Kemudian 15 menit lagi berikutnya
kali 2 lagi, dan seterusnya sampai 2 jam. Di sini tampak ada perkalian berulang 2 kali 2 dan seterusnya. Bilangan yang paling depan 8 juga kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 2, sehingga diperoleh perkalian berulangnya yaitu 2 kali 2 kali 2, kemudian dikali 2 kali 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 2. Bentuk perkalian berulang tersebut dapat juga ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 11. Jika dihitung hasilnya, kita kalikan 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai berulang 11 kali perkaliannya, maka 2 pangkat 11 sama dengan 2048 ekor bakteri. Soal selanjutnya adalah diketahui sebuah tangga disandarkan pada tembok seperti tampak pada gambar. Tinggi tembok dengan jarak pangkal tembok dengan pangkal tangga itu sama panjang, yaitu 3 meter. Yang ditanyakan adalah panjang tangga. Ini menggunakan konsep Pitagoras karena merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita misalkan panjang tangga adalah S, maka S kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 3 kuadrat adalah 9. 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Ini nilai dari S kuadrat. Sehingga diperoleh S sama dengan akar dari 18. Kita sederhanakan supaya lebih sederhana. 18-nya diubah menjadi 9 kali 2. Nah, di sini ada bilangan yang bisa keluar dari akar, yang bisa kita akar ya, yaitu akar 9, yaitu 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 akar 2 meter. Merasionalkan bentuk akar. Kita ingat bahwa bilangan pecahan yang penyebutnya atau bilangan yang bagian bawah itu bentuk akar, maka bilangan tersebut tidak rasional, jadi harus dirasionalkan. Caranya yaitu dengan mengalihkan dengan sekawannya. Kita coba yang nomor 1, 2 per akar 3, maka kita kalikan akar 3 per akar 3. Perkalian pecahan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Diperoleh 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3, sehingga diperoleh 2 akar 3 per 3 atau dapat ditulis 2 per 3 akar 3. Untuk soal yang kedua, penyebutnya adalah 2 suku, maka kita kalikan dengan sekawannya. Perlu kita ingat bahwa hasil perkalian dari A tambah B dikalikan dengan A dikurangi B, maka diperoleh hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, kita rasionalkan. Sekawan dari 1 tambah akar 3 adalah 1 dikurangi akar 3. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga diperoleh seperti tampak pada video. 2 akar 2 dikalikan dengan 1 dikurangi akar 3, kemudian yang bawah 1 tambah akar 3 dikalikan dengan 1 min akar 3. Yang bawah sudah membentuk bentuk istimewa. A plus B dikali A min B, nanti hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, yang atas tetap
2 akar 2 dikalikan dengan 1 min akar 3 per yang bawah bentuk A kuadrat min B kuadrat ya, sehingga menjadi 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Yang atas masih tetap. Nah, yang bawah sudah bisa dihitung, udah nggak ada bentuk akarnya. 1 dikurangi 3. Yang atas tetap, yang bawah 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 2. Jadi sudah rasional karena penyebutnya sudah bukan bentuk akar. Ya, di sini bentuk pecahan dapat disederhanakan. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi negatif akar 2 dikali dengan 1 min akar 3. Jika di pilihannya tidak ada bentuk seperti itu, kita ubah lagi, kita bukan difaktorkan, kita kalikan satu per satu ya, diperoleh negatif akar 2 ditambah akar 6. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Di sini diketahui Q sama dengan akar X dikurangi 2 dan nilai X sama dengan 3. Pertanyaannya adalah berapakah nilai 5Q? Kita tulis dulu persamaan yang diketahui di soal, yaitu Q sama dengan akar X dikurangi 2. Dan disebutkan di soal bahwa nilai X sama dengan 3, maka akar X-nya kita ganti ya, X-nya diubah menjadi 3 sehingga Q sama dengan akar 3 dikurangi 2. Nah, yang ditanyakan bukan Q, melainkan 5Q. 5Q itu artinya 5 kali Q. 5 dikali dengan Q-nya adalah akar 3 dikurangi 2. Ya, semua yang di dalam kurung kita kalikan 5, kalikan satu per satu. 5 kali akar 3 hasilnya 5 akar 3. Kemudian 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Soal berikutnya yaitu seorang tukang telah membuat menara setinggi 5 tambah akar 6 meter. Kemudian menara tersebut ditambah ketinggiannya sebanyak akar 24 dikurangi 1 meter. Berapakah tinggi menara sekarang? Karena tadinya tinggi terus ditambah lagi sehingga kita jumlahkan ya, maka diperoleh tinggi menara sama dengan 5 tambah akar 6 ditambahkan dengan akar 24 dikurangi 1. Nah, ini supaya menjadi lebih sederhana, akar 24-nya nanti kita sederhanakan. 5 ditambah akar 6 ditambah akar 24 diubah menjadi akar 4 kali 6. Kemudian dikurangi 1. Ya, yang depan masih tetap 5 ditambah akar 6. Kemudian ditambah, nah ini 4-nya bisa keluar dari akar sehingga diperoleh 2 akar 6. Kemudian dikurangi 1. Nah, kita lihat di sini sudah ada suku yang sejenis, sama-sama akar 6. Kalau tidak ditulis artinya koefisiennya 1. 1 akar 6 ditambah 2 akar 6. Ya, diperoleh 3 akar 6. Sehingga hasil dari 5 ditambah 3 akar 6 dikurangi 1 sama dengan 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4. Maka diperoleh kita dapatkan 4 tambah 3 akar 6 meter. Itu adalah tinggi menara sekarang. Soal berikutnya, sebuah bola jatuh dari ketinggian T meter. Untuk sampai tanah berlaku rumus Y sama dengan akar dari 3T dikurangi 2 dibagi V.
Jika T sama dengan 20 meter dan V sama dengan 10 meter per sekon, tentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai tanah. Ya, kita tulis dulu rumusnya ya. Kemudian T-nya kita ganti 20 dan V-nya kita ganti 10. Diperoleh akar dari 3 kali 20 dikurangi 2 dibagi 10. Sama dengan akar 3 kali 20 adalah 60. Kemudian dikurangi 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 60 dikurangi 2 sama dengan 58. Jadi akar 58 per 10. Ini sama-sama tidak bisa disederhanakan ya. Dapat seperti ini udah betul, atau bisa juga disederhanakan menjadi bilangan desimal, yaitu diperoleh akar 5,8 sekon. Pak Ahmad membagikan tanah kepada 3 anaknya dengan ketentuan sebagai berikut. Anak pertama mendapat bagian tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 2/5 meter. Anak kedua mendapat bagian tanah berbentuk persegi panjang dengan luas tanah akar 200 meter persegi. Anak ketiga mendapatkan bagian tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 2/6 dan lebar 2/2 meter. Yang ditanyakan, berapakah luas tanah yang diterima tiap anak? Kemudian yang kedua, jika tanah yang diterima anak kedua lebarnya akar 50 meter, berapakah panjangnya? Dan soal yang ketiga, siapakah yang mendapatkan bagian tanah paling luas? Ya, kita kerjakan dulu yang pertama, kita hitung luas tiap bagian. Anak yang pertama, karena bentuknya persegi, maka luasnya sama dengan sisi kali sisi. Sama dengan 2/5 dikali 2/5. Ya, masih ingat sifat perkalian bilangan berpangkat ya? Bilangan utamanya sama-sama 2, operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambahkan saja. Sehingga diperoleh hasilnya 2/10. Itu anak pertama. Sekarang anak yang kedua. Sudah diketahui di soal bahwa luas tanahnya adalah akar 200. Nah, akar 200 ini dapat kita sederhanakan ya. 200 kita ubah menjadi 100 dikali 2. Sehingga diperoleh akar 100 adalah 10. Bisa keluar dari akar, maka hasilnya sama dengan 10 akar 2. Ini luas anak yang kedua. Nah, anak yang ketiga bagiannya berbentuk persegi panjang. Maka luas tanahnya adalah luas persegi panjang. L sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2/6 dikali lebarnya adalah 2/2. Perkalian bilangan berpangkat, tinggal kita tambahkan saja pangkatnya sehingga menjadi 2/8. Dengan hasil perhitungan pada nomor 1, maka kita udah dapat melihat bagian tanah yang paling luas, yaitu anak yang ketiga. Nomor 3 sekaligus sudah terjawab ya. Anak yang mendapatkan bagian tanah paling luas adalah anak ketiga. Sekarang kita jawab soal nomor 2. Tadi diketahui bahwa anak kedua mendapatkan tanah berbentuk persegi panjang, sehingga rumus luasnya adalah L sama dengan panjang kali lebar. Nah, yang ditanyakan adalah panjangnya, maka P sama dengan panjang sama dengan luas dibagi dengan lebar.
Demikian tadi adalah beberapa contoh soal bilangan berpangkat dan bentuk akar. Selamat belajar ya teman-teman. Semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal SAS. Dan mudah-mudahan rekaman ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.